Karena ini termasuk dari ilmul hal, ya, ilmu ya yang memang ini ilmu adalah kewajiban buat kita ya. Apalagi orang-orang yang bertugas sebagai panitia kurban ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak mungkin baca semuanya, saya baca sebagian saja yang penting-penting. Tulis ya, nomor 1. Ini buat yang motong, ya. Yang pertama, adab dan caranya adalah membaca bismillah ya. Manakala seseorang memotong hewan kurban ya, maka yang pertama membaca bismillah. Yang kedua membaca takbir Allahu Akbar. Jadi bismillahi Allahu Akbar. Dan kita berdoa tuh kepada Allah dengan doa Allahumma minka walaka. Allahumma ya Allah minka, ini hewan dari engkau, walaka dan juga untuk engkau. Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah ini sembelihan saya tuh ya. Ini dibaca kalau ini adalah hewan kurban kita ya. Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal minni ya. Yang kedua, kalau seandainya hewan yang kita sembelih punya orang, maka ditambahkan Allahumma taqabbal min fulan bin fulan. Ya Allah terimalah ini kambing dari fulan bin fulan. Ya, disebutin tuh. Biasa kalau kita dibaca ya, ada kertasnya. Sebelum kita motong, baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minni. Ya, kalau itu buat kita. Allah ini punya orang, Allahumma ya min Allahumma taqabbal min fulan bin fulan tuh. Kalau seandainya itu sapi yang disembelih, maka doanya berbeda. Allahumma taqabbal min fulan wa ashabihi al-madhkurah. Ya Allah, ini dari fulan dan nama-nama sahabat yang disebutkan. Allahumma min fulan wa ashabihil madhkurah. Kalau seandainya itu sapi yang patungan 7 orang, kecuali yang patungan cuma 1 sapi sendiri dia tuh ya. Orang kaya berarti itu dia. Kemudian bagi si pengorban wajib memotong 3. Apa yang pertama? 1 ya, tenggorokan ya, jalannya nafas. Yang kedua, kerongkongan, jalannya makanan. Yang ketiga, pembuluh darah yang ada di samping kanan dan kiri. Kesemuanya wajib dipotong. Makanya kalau ada orang motong kadang cuma ujungnya doang, itu yang pinggirnya nggak kena tuh, kayak orang motong ayam tuh ya, kadang-kadang cuma dikit doang. Harus semua ya. Bagaimana Ustaz kalau kita motong saking semangatnya putus kepala tuh ya. Mungkin pakai pedang apa ini, kayak tajam banget kalau itu pedang tuh ya, golok kayak samurai gitu pedang. Hukumnya makruh ya. Sama kayak motong ayam, misalnya kita motong ayam kelepasan gitu, goloknya ketajaman putus, hukumnya makruh. Tetap sah sembelihannya, cara memotong seperti itu makruh ya. Kemudian dianjurkan menghadap kiblat ya. Dianjurkan menghadap kiblat dengan kepala mengarah ke selatan dan ekornya ke utara ya. Nah, itu buat siapa tuh? Yang motong tuh ya. Itu yang wajib-wajib aja dan yang sunnah-sunnahnya. Yang kedua, buat si pengurban sekarang ya. Nah, ini para hadirin rahimakumullah ya. Kita ini ya, kalau dikasih kelebihan harta sama Allah, maka hendaknya kita apa itu? Kita sedekahkan, kita kurbankan ya. Makanya baginda sallallahu alaihi wasallam sangat menegaskan, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Kalau orang punya kelebihan harta di hari raya tapi tidak menyembelih hewan kurban, tidak berudhiyah, maka jangan dekati tempat sholat kami ya. Kurban itu bukan masalah apa? Kemampuan, tapi masalah kemauan. Niatin dari sekarang tuh ya. Apalagi yang memang udah punya gaji di atas 10 juta itu udah sangat-sangat dianjurkan ya. Nggak wajib sih kalau kita sunnah. Tapi kan perintahnya dalam Quran apa? Inna a'tainakal kautsar, sungguh kami berikan kamu nikmat yang banyak. Fasholli, maka sholatlah, li rabbika wanhar, dan ya berudhiyalah. Kalimat wanhar fil apa? Fil amr. Amr maknanya apa? Perintah. Perintah dari Allah hukumnya apa? Wajib.
Makanya Imam Hanafi mengatakan ini ya, yaitu udhiyah hukumnya wajib. Karena satu fi'il amr, yang kedua Nabi sampai ngancem. Nabi sampai ngancem tuh. Ya. Tapi kalau kita tetap kita sunnah. Kenapa? Dalilnya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, kata baginda Rasul, ini yang dipegang oleh mazhab Syafi'i, umirtu bin nahri, aku diperintahkan Allah untuk menyembelih. Perintah Allah buat Nabi hukumnya apa? Wajib. Wa huwa sunnatun lakum. Tapi buat kalian apa? Sunnah. Ini dalil yang dipegang oleh mazhab Syafi'i. Artinya apa? Buat Nabi korban wajib, buat kita sunnah. Tapi hadirin rahimakumullah, ya, kalau kita pengen jadi orang yang luas hartanya, nah, korban tuh ya. Kalau nggak bisa ya korban perasaan tuh ya. Korban ayam dah, korban ayam ya. Pernah nyobain korban ayam? Cuman jangan dibawa ke masjid ya. Lagi pakai minta nama, aneh tulisin dong ke ayam aneh tuh. Ya Allah, ada bawa ayam. Yang pertama, bagi si pengorban disunnahkan tidak memotong kuku atau rambut. Ya sunnah ya. Tuh. Kecuali lupa. Kalau lupa ya lain cerita dah ya. Ada orang gitu udah masuk tanggal 1 Zulhijjah, palanya gatal banget, banyak kutunya. Dipotong aja, dicukur sama dia tuh. Pas selesai cukur, astagfirullah, iya udah masuk Zulhijjah, kelupaan, nggak apa-apa, nggak makruh ya tuh. Kenapa? Karena nanti semua bulu, semua rambut, kuku dan sebagainya akan menjadi saksi buat kita di hari kiamat. Kalau saksi kebaikan baik, kalau saksi dosa dosa. Nah makanya sebelum kita memotong hewan korban tuh kuku jangan dipotong, biar nanti semua kuku kita, rambut kita yang jadi saksi keburukan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, sunnah bagi pengorban kalau bisa nyembelih sendiri. Ya, kalau bisa ya tuh. Makanya alhamdulillah Allah suruh kita sembelih, ya Allah syariatkan kita menyembelih hewan ternak, al-an'am, ya, sapi, kambing, onta. Itu nikmat dari Allah. Makanya namanya apa? An'am. Coba kalau kita ya korbannya singa ya gitu. Allah syariatin korbannya singa gitu, bukan kita yang berkorban, kita yang jadi korban. Makanya nikmat dari Allah tuh ya. Kambing, kenapa diciptakan sama Allah kupingnya panjang? Gitu ada hikmahnya. Jadi kalau kita pengen motong, matanya tutupin pakai apa? Kuping, biar itu dia nggak lihat penyembelihannya. Itu hikmahnya ya. Jelas ya. Jadi Allah ciptakan tuh hewan-hewan ternak tadi untuk dipotong tadi, hikmahnya buat kita ya. Jadi kitanya gampang motongnya, ngolahnya gampang. Coba kalau kita nyembelih buaya, susah nggak tuh buaya? Lehernya mana ya gitu ya. Kemudian yang ketiga, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tuh kalau bisa tuh, kita juga sama, kita yang nyaksiin pemotongan, kita juga solawat. Kalau kita nggak motong, kita nyaksiin, kita baca solawat. Dan meninggalkan solawat hukumnya makruh ya. Yang keempat, nah kalau bisa ya, itu hewan disembelih ketika nafasnya sedang keluar ya. Ini yang agak sulit nih, ini para ahli-ahli aja yang bisa ya. Kenapa? Kalau saatnya darahnya nafasnya lagi keluar, nanti hembusan darahnya itu banyak, sehingga banyak mengeluarkan darah dari dalam tubuhnya. Karena apa? Karena hewan yang tidak disembelih itu sangat-sangat buruk dikonsumsi karena masih banyak apanya? Darah. Ya. Makanya semakin banyak darah yang keluar justru semakin bagus. Tuh. Ada di satu daerah saya lihat ada orang hobinya makan marus ya, tahu marus? Darah yang dibekuin. Ya, darah kan kalau kita diemin tuh lama-lama jadi apa tuh? Kental. Itu kalau kata sebagian orang itu bisa dimasak tuh dan dimakan kayak ati gitu. Nah itu hukumnya ya haram, nggak boleh kita mengkonsumsi marus ya. Yang boleh cuma apa? Jantung sama hati ya. Dua darah yang diperbolehkan oleh syariat yaitu jantung sama hati. Yang kelima ya, buat yang pengorban tadi disunahkan ya dipotong sekali potongan. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Kalau sembelih perbaguslah sembelihan, bukan digorok ya. Bukan diapain? Digorok. Ya, jangan sok-sokan kita ya, mentang-mentang kita calon bupati, calon lurah, calon camat, calon gubernur, ya calon apa lagi tuh. Kadang-kadang kan pengen nyari nama gitu ya. Dia korban, nggak usah nyuruh dia korban sendiri, nggak usah, kan pernah ada politikus kan motong sendiri, jangan ya. Ketika yang motong itu adalah orang lain lebih bagus, kenapa? Lebih bener potongannya itu ya.
Dan hati-hati kalau kambing dipotong nggak dengan caranya, itu malah jadi buruk dagingnya. Ya, kenapa orang itu makan kambing darah tinggi? Itu kalau kata ahlinya itu gara-gara motongnya nggak benar. Ya, kalau yang motongnya benar, ya rapi, itu kalau kita makan nggak bakal darah tinggi. Ya, nggak bakal puyeng pala kita. Tuh. Ya. Kemudian, ya, wajib niat berkurban di saat penyembelihan dilakukan atau sebelumnya. Tuh ya. Jelas. Jadi kalau kita berkorban wajib niat berkorban. Ya. Baik itu pas ketika penyembelihan ataupun sebelumnya. Yang ketujuh, tidak boleh mengasah golok di depan hewan. Ini surah ya. Alhamdulillah udah nggak ada nih yang begini. Yang kedelapan, nggak boleh menyembelih di hadapan hewan lain. Ini juga alhamdulillah sudah nggak ada. Tapi kalau buat tempat-tempat lain saya nggak tahu ya. Memang kadang-kadang keterbatasan tempat. Nah ini ya. Saya mau tanya. Ini stigma yang di masyarakat ya. Apa hukumnya musola masjid mengadakan pemotongan hewan? Saya mau tanya, hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Apa mubah? Coba. Sebuah tempat, lembaga pesantren, masjid, musola, apakah wajib menyembelih hewan kurban? Jawabannya enggak wajib. Ya. Maka ya, kita jangan merasa ini kayak suatu kewajiban. Bagaimana sih masjid gede-gede nggak bikin korban? Siapa yang wajibin? Nggak ada yang wajibin. Masjid Ar-Riyad Kuitang sampai sekarang setahu saya nggak bikin kurban. Masjid Ar-Riyad Kuitang nggak bikin kurban. Kenapa? Karena bikin itu nggak wajib. Ya, dasarnya orang itu zaman Nabi dulu nyembelihnya masing-masing. Jadi na'udzubillah, jangan sampai kita yang belum punya keahlian membuat membuat tempat penyembelihan, jangan kita bikin takut ntar salah. Mendingan mana, bikin salah apa nggak bikin? Mendingan nggak bikin ya. Ini sok-sokan ya menerima dan menyalurkan korban, motongnya salah, bagiannya salah, motong depan hewan, banyak adab yang dilanggar. Daripada begitu mendingan nggak usah bikin ya. Dan kita nggak berkewajiban untuk apa? Nyari buat orang biar banyak nyumbang di kita nggak berkewajiban ya. Kalau mau nyumbang silahkan, nggak juga nggak apa-apa ya. Jadi ini jangan sampai ini pola pikir kita itu seperti itu ya. Jadi kalau masjid, musola, tempat apapun itu nggak wajib bikin acara kurban ya. Kemudian ya, berkorban tidak wajib kecuali jika dinazarkan. Tuh ya, jika dinazarkan. Jadi wajib. Seperti apa? Ini mau nazar, mau korban, nah jadi wajib tuh. Atau ada ucapan ja'altu hadhihi udhiyah. Aku jadikan hewan sebagai hewan kurban, itu pun jadi nazar. Jadi wajib. Ya, sebagaimana kita bilang, nih buat hewan korbanannya nih. Nah, itu jadi wajib. Yang ya dijadikan sunnah itu kalau dia menyebutkan ini adalah hewan sunnah kurban, maka tidak menjadi wajib. Apa konsekuensinya? Kalau kita nggak bilang sunnah kurban, maka daging kurban yang kita kurbankan tadi tidak boleh sama sekali kita makan ya. Jadi harus disedekahkan semuanya tuh ya. Kemudian yang selanjutnya, berkorban hukumnya sunnah muakkad kifayah. Sunnah muakkad kifayah, bukan sunnah ya muakkad saja, tapi ada kifayahnya. Kenapa kifayah? Karena satu keluarga, satu kakak kalau bisa satu ya, satu keluarga atau satu rumah atau satu kakak kalau bisa satu. Maka kalau begitu kurban itu adalah ibadah keluarga. Karena kurban itu ibadah keluarga, maka tiap-tiap anggota keluarga boleh ikut patungan ya, karena kan ibadah keluarga tuh, bukan ibadah seorang, keluarga. Jadi contoh misalnya gini, saya punya anak 5. Nah anak saya udah pada punya duit nih, patungan misalnya gitu, beli kambing 1, itu nggak apa-apa. Tapi yang paling penting namanya berapa tuh? 1. Nama saya, tahun depan nama anak saya yang pertama, tahun depan anak saya yang kedua, begitu. Biar semuanya ikut korban ya. Nah, ini ajaran anak-anak kita Pak nih, yang udah punya anak, yang udah kerja, nggak bisa beli korban, patungan, nggak apa-apa ya. Jelas paham? Tuh ya. Jadi karena kurban itu adalah ibadah keluarga, maka diperbolehkan patungan dengan syarat tadi dalam madhab kita namanya cuman 1. Entar pahalanya boleh banyak tuh.
Kurban atas nama fulan bin fulan, pahalanya ditujukan untuk A, B, C, D, E, F, G, boleh. Ya, nggak masalah. Ya, sebagaimana besok nih kita ada patungan kurban ya, buat yang pengen belajar kurban nggak bisa ngurban, udah keluarin duit 100.000, 200.000, nanti nama-namanya kita sebutkan. Kurban atas nama saya misalnya Ahmad Al-Farisi, yang mana pahalanya ditujukan untuk fulan-fulan, sama nggak pahalanya? Sama, ya, sama aja. Jadi itulah ya. Jadi kalau kita misalnya pengen korban, belajar korban boleh itu ya. Kemudian ya, tidak sah berkorban atas nama mayit tuh. Jadi kalau ada orang berkorban atas nama almarhum itu nggak boleh dan tidak sah korbannya, maka dianggap sedekah saja. Kenapa nggak boleh? Karena almarhum udah putus amalnya. Ya. Sampai ada ulama mengatakan boleh, tapi dengan syarat itu almarhum sebelum meninggal menitipkan wasiat, boleh. Kalau wasiat boleh, tapi kalau nggak ada wasiat, udah cukup atas nama kita, pahalanya untuk kita dan almarhum, boleh. Ya, ya kadang-kadang ada orang maksain gitu. Ya, memang unik-unik dah orang kalau nggak punya ilmu ya. Pernah kita dulu motong sapi nih, namanya salah, misalnya mukhlis, tapi dibacanya apa ya? Mukhlas gitu misalnya gitu. Sapi yang kedua atas nama Bapak Mukhlas, salah tuh. Waduh, Masya Allah, pernah tuh saya diomelin itu hadirin. Ya. Gimana sih Ustadz? Ini kan namanya ini. Ya Allah Bu, Allah Maha tahu dah. Allah tahu gak sih? Tahu. Kalau kita seandainya berdoa, ya Allah sehatkan Andi, namanya Andi di sini banyak gak? Ada Ustadz Andi, ada Andi Sep, ada Andi Cakung, ada Andi mana lagi tuh? Ya, banyak nama Andi, ada 10 kali. Terus bikin grup tuh Andi tuh, grup Andi nanti. Andi Sarip, Masya Allah banyak namanya Andi. Allah tahu nggak yang kita maksud Andi yang mana? Jadi ini kadang-kadang keawaman kita yang menyebabkan padahal yang nggak bermasalah jadi masalah, yang harusnya bermasalah malah jadi nggak masalah. Itu salah nyebut nama mah nggak masalah, yang penting kambingnya nggak salah kan gitu ya. Jadi kalau seandainya ada hal yang sebenarnya masalah malah dianggap tidak masalah. Banyak tuh nanti itu ya. Tuh. Nah, juga boleh ya. Jika dalam satu hewan seperti sapi ada banyak niat, boleh. Contoh, ada 7 andilan orang, yang 2 niatnya akikah, yang 5 niatnya korban, boleh. Jadi sah-sah aja kalau kita mau akikah, tapi akikahnya sah sapi itu. Ya. Termasuk juga boleh ada orang anaknya laki, kalau laki berapa orang akikahnya? 2, ambil 2 andil, boleh. Bahkan ada orang kafir nitip motong daging di korban kita, orang kafir nih, ane pengen makan daging, cuman ane bingung motongnya, udah ane nitip andil ya, numpang motong di sapi kita. Dari 7 orang tadi 1 ada orang kafir, sah korbannya. Allah ya. Walaupun 1 ini yang korban siapa? Orang kafir. HT5 akikah, 2-nya cuman korban, itu juga sah. Ya, kenapa? Allah tahu niat kita itu ya. Makanya dalam Al-Qur'an ya, Allah berfirman ya, la yanalallahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang Allah lihat bukan dagingnya, yang Allah lihat bukan darahnya, yang Allah lihat takwanya kita ya. Kemudian ya, tidak boleh berkorban dengan hewan hamil. Nah ini nggak boleh ya. Jadi kalau kita beli hewan korban, kalau bisa beli apa tuh? Yang laki tuh. Kalau bisa. Ini menurut Ibnu Hajar tidak sah berkorban dengan hewan hamil tuh. Ya. Makanya memang sih kalau perempuan murah gak perempuan? Murah kan, kalau kambing perempuan korbannya lebih murah. Cuman hati-hati. Ya karena menurut Ibnu Hajar itu tidak sah. Tapi menurut Abu Makhramah dia mengatakan boleh-boleh saja. Ya, jadi hilaf ya. Jangan sampai nanti gini pas udah dipotong, wah hamil nih, enggak sah nih. Oh, enggak, jangan. Ada ulama yang membolehkan. Bagaimana kalau seandainya lagi hamil kita sembelih, terus ada bayinya? Dilihat, kalau tuh anak kambing hidup dan jalan, jangan disembelih. Sianan baru banget ngirup dunia langsung disembelih, jangan, kasihan. Ente mau gak begitu baru lahir atau langsung ada itu? Biarin hidup dulu. Tapi kalau seandainya tuh pas disembelih ternyata itu bayinya udah mati, nah ini ulama beda pendapat. Ya, ada yang mengatakan wajib disembelih, ada yang mengatakan tidak perlu
disembelih. Karena zakatul ibn zakatu ummi. Ya, sembelihan anak itu sudah termasuk sembelihan ibunya. Jadi kalau ibu udah disembelih, dia punya janin, mati nggak perlu disembelih, langsung bisa dikonsumsi anaknya. Tuh ya. Itu kalau seandainya kasusnya ada hewan yang hamil. Kemudian laki-laki sunnah motong, sedangkan perempuan sunnah menyaksikan. Ya perempuan nggak sunnah motong ya, gitu. Ya kali-kali kita ada orang iseng dengernya salah gitu. Kita kalau bisa motong sendiri, sunnahnya sendiri. Tuh perempuan besok dimotong sendiri, ya nggak sunnah. Kenapa? Tabiat perempuan umumnya aglabnya penakut. Perempuan aglabnya tabiatnya apa? Penakut. Makanya disunnahkan ketika kita gotong mayit itu yang sunnah laki-laki. Bahkan makruh hukumnya perempuan. Bahkan bisa haram. Kenapa? Nah kalau perempuan gotong mayit dilihat kecoa lompat gitu mayit, pas jenazahnya lompat masuk ke dalam molen, muncul apa judul sinetron tuh ya? Azab orang yang suka bermain semen tuh apa lagi, nauzubillah. Makanya kalau kita gotong jenazah ya itu sunnahnya siapa? Dan ketika turun ke dalam liang lahat ya dianjurkannya siapa? Keluarga tuh ya, mahramnya. Nah, kemudian boleh saja, nah ini dia, menyerahkan daging hanya untuk satu orang tapi fakir ya. Jadi kalau kita misalnya kita punya korban sendiri, motong sendiri, kan kalau kita motong tuh kata ulama ada 3 bagian. Yang pertama sepertiga buat dirinya, buat disimpan, sepertiga buat orang siapapun yang dikehendaki, sepertiga buat fakir miskin. Nah seandainya nih di kampung kita cuman atuh fakir miskinnya, boleh kita kasih dia satu doang misalnya gitu, fakir miskin mana atuh, udah jatah fakir miskin karena wajib dikasih, kasih meskipun hanya satu orang ya. Kalau zakat beda, kalau zakat dalam mazhab Syafi'i berapa orang? 3 ya. Jadi kalau kita punya zakat fitrah ya, kita boleh tuh kasih minimal banget ke 3 orang kalau hartanya seandainya banyak. Kemudian sunnah daging kurban diberikan dalam kondisi mentah, sedangkan akikah disunnahkan dalam kondisi matang. Ini ya, kenapa kok daging kurban disunnahkan mentah, sedangkan akikah disunnahkan matang? Ini adalah ya fi'lun Nabi SAW. Ya dikarenakan kalau seandainya itu daging akikah itu mentah, orang nggak bisa langsung menikmatinya. Dan disunahkan juga kalau kita masak daging akikah, disunahkannya menggunakan apa? Semur ya, disemur, dipakein yang manis tuh ya. Kemudian ya tidak perlu ketika memberikan daging kurban itu menyebutkan lafaz, cukup kasih aja ya. Beda sama zakat. Kalau zakat dianjurkan, bahkan diwajibkan sebagian ulama menyebutkan ini zakat ya. Kenapa orang ngasih zakat kudu disebutin namanya ini zakat gitu, kalau kasih korban nggak perlu. Seandainya nih ada orang kita kasih zakat duit misalnya 5 juta dari zakat kita, terus dia nerima, dia seneng nggak nerimanya? Seneng. Dianggap itu kebaikan nggak? Bisa jadi dianggap itu sebagai budi ya, yang harus dibalikin ya, itulah kebaikan. Tapi kalau seandainya kita bilang ini zakat, dia nggak utang budi sama kita ya. Jadi kita nggak boleh ngambil manfaat dari zakat karena zakat ibadah. Makanya kita wajib sebutkan ini zakat tuh ya. Jadi orang nggak merasa harus ngulangin. Tapi kalau orang kita kasih duit, jadi berasa tuh dia, ya Allah banyak banget lagi ngasih ya, ntar gue ngasih apaan ya. Nah itu nggak boleh ya. Makanya sebagian ulama mengatakan zakat wajib disebutkan bahwa itu adalah zakat, biar orang yang dibagi zakat itu tidak merasa hutang budi. Kalau korban enggak, kalau korban kasih aja silahkan tuh ya. Dan kemudian tidak boleh memberikan daging kepada orang kafir, karena ini adalah jamuan buat orang muslim ya. Tapi ada sebagian mazhab Hanafi membolehkan. Kalau mungkin di lingkungan kita ada orang non muslim tinggal bersama kita, nyium bau sapi, nyium bau kambing, ya kan nggak enak tuh, kebagian baunya tapi nggak kebagian dagingnya, kasih tuh ya, dengan syarat itu orang kafir di lingkungan kita tuh. Jangan pakai nyari-nyari di lingkungan yang lain ya. Motong di Pulau, nyarinya di Ragunan sono. Lah jangan, kejauhan, ngapain orang Ragunan nggak kedapetan bau kambing?
Lah kan logikanya kalau tetangganya orang non muslim kebauan, ngerasa nggak nyaman, lewat keganggu takut diseruduk sapi, udah sepatutnya dikasih apa ya? Daging, tapi dengan niatan ngikut mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i nggak boleh. Kemudian apa? Daging korban tidak boleh dijual. Ya, kurbannya kek, dagingnya kek, tulangnya kek, kulitnya kek, nggak boleh dijual, harus dimanfaatkan. Ya, dalam bentuk apapun silakan, yang penting dimanfaatkan. Kecuali bagi orang fakir miskin boleh. Kalau fakir miskin dia boleh mengelola itu daging, mau dijual boleh. Daging orang miskin dapat daging dari 5 masjid. Ya, buat beli kecapnya, buat beli bumbunya nggak ada. Akhirnya gimana tuh? Jual atuh, ngambil daging. Bang nih jual daging, berapa ya? 200 dah bayarin gitu. Ya, dibayarin. Buat beli bumbu jadi. Nah, dengan syarat yang jual orang sama kulit di masjid nggak boleh dijual. Apalagi yang jual orang kaya, apalagi panitianya kaya, nggak boleh dijual. Bagaimana caranya Ustadz? Kita hilah. Ya, itu kulit kambing, itu kulit sapi, kita serahkan kepada panitia yang miskin. Ada gak di masjid panitia yang miskin? Pasti ada kan ya? Kan ciri-cirinya jelas kan yang miskin ya. Kalau rokoknya puntung tuh, kemana-mana habis rokoknya dimatiin disimpan lagi. Itu ciri-ciri fuqara wal masakin. Ciri-ciri orang kaya nggak begitu, rokok masih setengah mil lagi dibuang. Oh, ngarok kaya ini. Orang kaya. Tapi kalau orang miskin ciri-cirinya gitu, rokok puntung disimpan buat besok. Ya, mau sholat kan ngerokok tuh. Sampai yang musola dimatiin, ditaruh di lubang-lubang angin tuh. Itu orang miskin itu, ketahuan dah susah, udah susah. Apalagi rokoknya nutur, ya Allah, nyari puntung mana puntung, ya Allah, itu fakirnya fakir udah itu. Tapi ingat, naruh rokok mending naruh di lubang masjid, jangan naruh di mana ya? Di kuping. Ngerinya pas lagi sholat kena angin samsu kebakar tuh. Ditepak masuk ke leher imam gitu. Aduh, bahaya jangan ya. Makanya itu imam kalau pakai sorban kan begini kan tuh. Kenapa pakainya begini? Nutupin biar nggak kemasukan samsu. Cuman di Indonesia doang orang pakai sorban begitu ya. Di Arab mah begini, kanan, kalau nggak kiri gitu. Kenapa pakainya begini? Biar nggak takut kena kenapa tuh? Kena samsu. Allah ya. Jadi panitia nggak boleh ya. Nggak boleh jual daging, nggak boleh jual apa? Kulit, kecuali panitianya orang miskin, ya gitu. Nah juga sama, nggak boleh daging korban buat upah, nggak boleh. Nah ini yang penting nih ya, poin yang pengen saya jelaskan juga. Jangan menjadikan daging korban sebagai upah. Panitia misalnya, panitia nanti yang bantu nanti dikasih daging 2, nggak boleh. Nggak boleh membagi panitia dengan 2 kantong kambing dengan itu menjadikan sebagai apa? Upah, nggak boleh. Jaga ntar dapat pala, jatah pala, nggak boleh. Itu namanya ngupahin pakai daging korban. Kan sama aja yang bayar itu, sama aja ngejual. Boleh dikasih dengan syarat itu bukan sebagai upah. Contoh, kita sepakat nih panitia ya jatahnya 2, udah sepakat begitu, udah nggak apa-apa. Karena kan kesepakatan itu sebagai hadiah ya, ini bukan upah. Jadi kalau yang namanya hadiah, cirinya bedanya hadiah sama upah, bedanya nih. Kalau hadiah dikasih alhamdulillah, nggak dikasih nggak apa-apa. Itu namanya hadiah. Kalau itu sebagai upah dikasih alhamdulillah, nggak dikasih marah. Sekarang saya mau tanya panitia, kalau nggak dibagi marah nggak double? Nah berarti itu upah, besok nggak usah udah. Ya jelas ya. Jelas. Jadi cirinya hadiah dengan upah. Kalau upah nggak dikasih marah, lah iyalah. Gitu. Makanya kalau besok ada jagal, kasih duit lebih nih 300.000 begitu. Kayak pahala nih gitu. Itu urusan kita. Kita mau kasih boleh, cuma-cuma. Misalnya kita nih ada jagal, kita kasih 300, terus kita kasih pahala juga nggak apa-apa, karena dia nggak mensyaratkan itu. Ya jelas. Jadi jangan sampai daging korban orang kita jadikan upah tuh ya. Ini yang banyak nih terjadi sekarang. Jadi nggak salah ngasih panitia double, nggak salah. Cuman jangan jadikan itu upah. Cirinya tadi, kalau kita nggak bagi jangan marah tuh ya. Dan kita juga sebagai panitia korban ya, kalau bisa ya jangan nyari-nyari
lebih jangan. Ya, maaf ya. Emang daging mau diapain sih banyak-banyak di kulkas kan ya? Ditumpuk semua tuh dari 3 masjid ditumpuk semua ngapain? Ya, nggak dapat daging nggak mati gak? Nggak mati ngapain kita terlalu ini? Udah dapat alhamdulillah, nggak dapat alhamdulillah tuh ya. Nah itulah kira-kira mungkin pembahasan yang penting saya sampaikan. Jangan sampai ya besok giliran acara korban banyak terjadi kesalahan ya. Itu buat masjid-masjid, buat musola yang belum melaksanakan acara seperti itu tidak diwajibkan. Tapi yang sudah berjalan, yang sudah biasa, udah kalau emang ada yang nitipin itu amanah, jalani amanah dengan sebaik-baiknya. Kalau nggak ada juga ya nggak apa-apa, alhamdulillah jadi ringan amanahnya ya. Gitu ya. Wallahu alam bishawab.